Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Indonesia Sehat dimanapun berada ya. Bersama Hasan Diji di sini dan juga Dokter Endang. Kita akan membahas topik-topik menarik yang sudah kita siapkan buat sahabat nostalgia pada kesempatan hari ini. Apa kabarnya Dokter Endang ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, ya nih hari ini kita akan mengangkat tentang tanatopobia. Ini apa dokter ini? Namanya susah Tanatopobia ya. nih, iya. Tanatopobia. Tanatopobia apa nih dokter ini? Tanatopobia artinya Mm-mm. ketakutan mati yang luar Takut mati. biasa. Iya, ketakutan mati yang luar biasa. Oke, jadi bicara tentang takut mati ya. Ya memang kalau mati ya takut lah dok masa. Ya siapa Tapi sih yang nggak takut mati dok? berlebihan gitu loh. Kalau Oke, kita kan semua orang pasti takut mati, tapi baik. sikapnya dia berlebihan, cemas, gelisah, terus jadi nggak bisa tidur, jadi nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa gitu. Oh, ini yang apa? Jangan sampai terjadi gitu ya. Iya, Ketakutan betul. yang Berlebihan. berlebihan. Takut Takutnya sendiri mati. ya wajar. Ya, Tapi yang berlebihan ini yang yang nggak wajar. nggak boleh ya. Betul. Oke, baik ya. Itu tadi ya sahabat nostalgia Apa namanya Opama. tadi? Tanatopobia. Oke, betul? Betul. Lancar ya. Tanatopobia, Iya. Bapak Ibu ya. Nah, nih jadi Anda yang lagi menyimak dialog ini, silakan nanti boleh komentar ya di bawah ya. Kalau ada pertanyaan atau Anda punya perasaan yang sama atau Anda juga merasakan sensasi yang sama yang nanti akan dibahas oleh dokter dalam dialog ini, silakan tulis di kolom komentar. Atau Anda punya pendapat lain, Bapak Ibu, sahabat nostalgia, tulis di kolom komentar ya. Tanatopobia, takut mati berlebihan ya, namanya memang sudah sunatullahnya ya, hukumnya bahwa setiap makhluk bernyawa itu pasti akan menemui kematian ya. Jadi memang sebenarnya sudah apa ya, di ketentuannya sudah memang begitu ya, semua yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Ya. Tapi ya tadi ya memang eh ya yang namanya mati ya, kematian ya memang nggak apa ya, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi dok, pasti takut ya. Ya, Orang pasti. nggak ada yang eh, bela-belain ya jalan ke puncak atau jalan naik pesawat berterbangan jauh-jauh cuman buat mati itu nggak ada. Ya, Kalau dia masih waras, iya, masih normal, pasti nggak nggak ada. ada ini. Kita dalam hati muncul takut mati pada saat kita nyelawat. Ada nggak pada saat Betul kita betul betul nyelawat? betul Pasti itu betul. muncul. Betul betul. Pada Pas saat saya lihat yang tadi ya. biasa kita hanya melihat kesenangan kadang-kadang. Makanya perlu kita datang ke tempat-tempat yang misalnya memang pada saat pemakaman gitu. Di situ kita sebetulnya memperbaiki diri kita sendiri dengan kita melihat kejadian yang di depan kita. Oh, kita bakalan mati nih begini. Berarti kita memperbaiki dirinya dengan oh, kita juga nggak tahu kapan nih dipanggil. Kemudian berarti kita harus memperbaiki sifat-sifat kita. Berarti kita harus merubah sifat kita yang pelit, misalnya yang galak, kemudian yang suka nipu, kemudian yang suka ngutil, tau nggak ngutil, ngambilin duit suaminya. Terus kemudian yang suka bohong, laporan ke suaminya, ya kan? Atau suka merubah angka-angka di pekerjaan. Jadi banyak yang membuat kita di situ menyadarkan diri untuk kita sering-sering melihat kematian. Sebetulnya ambil hikmahnya, tapi ada juga karena perilakunya dia memang sudah tidak baik, lihat seperti itu dia nggak sanggup. Akhirnya menimbulkan satu kecemasan yang luar biasa pada orang-orang muda. Tapi kalau misalnya pada orang-orang tua, biasanya kecemasannya yang pertama adalah dia ditinggal ya. Pertama ditinggal oleh pasangan hidup. Kalau ditinggal anak, misalnya ada kan beberapa Ya, orang tua yang ditinggal anak, dia masih kuat karena masih ada belahan hidupnya. ya. Masih ada yang menguatkan. Jadi tapi kalau udah pasangan hidupnya yang enggak ada, itu lumpuh 50% dia. Mengembalikan itu untuk kembali ke kehidupan yang nyata itu dia memang agak sulit. Jadi disitulah peran keluarga untuk jangan sampai di mana orang tua kita meninggal yang satu, kemudian satu didiamkan, kasihan biarin aja lagi berduka. Jangan terlalu lama karena dia akan timbul kecemasan dan dia akan
pengen cepet-cepet mati, ya kan? Karena dia udah keinginan yang luar biasa, walaupun takut mati, tapi dia pengen buru-buru dipanggil gitu. Karena apa? Aku udah nggak ada pasangan hidup. Aku menyesali kalau kenapa nggak aku ikut bareng. Atau ada kasus-kasus tertentu pada Usila, misalnya dulunya dia mau kebakar di dalam rumah, kemudian ada kecelakaan atau ada gempa bumi yang membuat dia ketakutan yang luar biasa. Pada saat dia pasangan hidupnya atau keluarga yang meninggal, dia timbul lagi kecemasan. Setiap ada kematian dia kecemasan yang luar biasa gitu, ketakutan yang luar biasa kalau misalnya untuk kematian gitu. Jadi ini satu ada trauma sebelumnya ya, karena pernah mengalami peristiwa hampir mati, ya pasti tentu kalau mengalami hal tadi akan sangat sangat teringat lagi ya peristiwa. Misalnya contoh, misalnya kalau pernah kecelakaan mobil misalnya ya, suami atau istrinya meninggal, nah nanti besok kalau naik mobil ini pasti takut ini, ya kayak gitu. Jadi ketakutan yang setengah luar mati biasa. ya. Berarti dia kan kecemasan. Berarti kalau setiap mau diajak naik mobil karena kecelakaan yang seperti ingat, tadi itu, aku nggak jadi naik mobil deh, kalau nggak aku nggak usah ikut aja, karena kecemasan yang luar biasa yang dia rasakan. Yang dulu dia pernah kasus misalnya kecelakaan seperti itu, yang hidup dia sendiri misalnya, itu luar biasa dan harus diterapi. Oh, ada terapi ya, psikoterapi. Baik. Sebelum ke terapi ya dok ya. Jadi buat sahabat nostalgia ya, opa oma, bapak ibu om tante, bahwa mati itu ya meninggal, kalau kita bilang meninggal ya, itu ada sesuatu yang normal ya, alamiah. Tapi takut mati berlebihan ini tentunya sebuah problem ya, buat Anda ya, buat kita ya, kalau takut mati. Tadi ya memang ya, namanya kondisi orang kadang-kadang ya kita suka menyepelekan, gitu aja takut mati, sering ngomong gitu aja takut banyak mati. Ya yang mau kayak gitu, nyepelin Tapi banget. padahal sebenarnya ini sebuah fobi itu ya, ketakutan berlebihan yang memang arahnya lebih ke psikologis gitu ya. Dan nggak bisa kita ngomong gitu aja takut mati. Tapi memang ada orang yang kalau yang mengalami itu memang benar-benar takutnya setengah mati. Ini biasanya gejalanya apa dok? Kalau orang yang mengalami fobi takut mati berlebihan. Thanatophobia ini apa nih? Ciri-cirinya dok? Pucet atau apa? Atau gimana? Bukan soal pucet. Jadi setiap misalnya kasus yang berhubungan dengan peristiwa lamanya dia, contoh yang tadi misalnya dia pernah kecelakaan dengan mobil yang sama, itu trauma buat dia luar biasa, sehingga pada saat dia udah dandan nih contohnya udah mau pergi, dia pikir mobilnya nggak sama persis sama seperti itu, ternyata mobilnya sama seperti itu. Dia biasanya langsung menolak. Mobilnya sama persis, artinya misalnya mobil ketika apa saja kejadian lah, itu warnanya seperti itu, terus bentuknya seperti itu, dia pasti akan langsung menolak tanpa disadari. Dan ini harus dimaklumi oleh keluarga inti. Jadi misalnya gini, pas lihat, aduh saya nggak jadi, tiba-tiba dia ketakutan yang luar biasa, sementara orang atau keluarganya nggak pernah tahu nih, ya apa sih ini si nenek atau si kakek tiba-tiba menolak, tadi nggak apa-apa, diam-diam aja, nggak boleh marah. Berarti dia ada fobia, ada ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, yang kita harus terapi kalau dia terus-terusan seperti itu. Setiap lihat mobil seperti itu dia nggak mau naik, atau setiap dia lihat dia nunduk misalnya pada saat di jalan. Mobil, kenapa sih nenek ini atau kakek ini tiap lihat mobil itu langsung nunduk aja gitu, atau di depannya diem aja. Kita tanya, kenapa kek, kenapa nek? Enggak, kenapa gitu, ada mobil yang sama gitu. Kita coba gitu, oh iya, kata, ya udah, kita harus jangan, ayo matanya lihat ke depan, ada yang dilihat kan bagus-bagus gitu. Tidak bisa menyepelekan, tadi yang Pak Hasan bilang, tidak bisa menyepelekan, susah ya. Menyamaratakan, beda ya. Menyepelekan orang tua kita yang tiba-tiba kecemasan yang luar biasa, tiba-tiba ketakutan yang luar biasa. Astagfirullah atuh kakek nenek nyebut atuh, ya nggak bisa dong. Itu kan trauma yang dalam. Kita juga kalau misalnya contoh ditinggal sama pacarnya udah mau kawin misalnya, kan kalau pergi aja kita kecewanya luar biasa.
inget lagi. Itu mah pedihnya itu bisa bertahun-tahun dok. Nah, Oh, kok curhat itu jadinya. apalagi ini sampai meninggal. Jadi kita perlu tahu mengenal ketakutan macam apa orang tua kita. Bersyukur dong, nggak mungkin orang tua itu pasti udah bersyukur anak udah gede-gede udah punya cucu ya kan. Tapi kalau kelebihan memang kita harus bawa ke psikoterapi, ke fisioterapi, ke psikiater, bawa ke psikiater agar dia bercerita terus terang. Mungkin ke anaknya nggak bercerita terus terang, biasanya kita letakkan. Kok kita letakkan manusia ya? Kita taruh. sisipkan. Oh, emang Salah. buku gitu. Pada saat masuk ke dalam dokter kesehatan jiwa ya kita tinggal. Biarkan dia bercerita sama dokternya. Nanti kita mencari taunya bukan dari nenek atau kakek atau ibu atau bapak kita, tetapi kita tanya sama psikiaternya gimana. Ya dia cerita gini-gini, biarkan dia bercerita. Kalau kesini nggak usah ditemani sampai ke dalam. Biasanya seperti itu. Sampai menggugah perasaannya dia, memperbaiki sikapnya dia bisa sampai udah tidak cemas. Biasanya dokter kesehatan jiwa kan emang udah pekerjaannya jadi sangat pandai lah untuk ke arah sana. Tadi dokter mencontohkan kalau naik mobil yang warna sama, bentuknya sama, dan interiornya juga sama. Kalau dipakai mobil misalnya yang berbeda gitu, warna beda, itu ngalamin nggak tuh? Biasanya enggak, biasanya enggak ya? memorinya yang sama persis. Atau Baik. misalnya ada kasus, misalnya dia masuk jurang, ya kan? Ada kasus masuk jurang yang hidup dia saja. Itu dia lihat posisi yang sama persis bentuk daerahnya itu tuh, itu buat dia trauma. Kalau tiba-tiba dia teriak gitu, pas dia lihat ke depan dia teriak, gitu. Itu kita nggak boleh marah gitu, karena ekspresi jiwanya dia luar Atau biasa. lewat tikungan yang sama Iya, tempat kejadian itu, betul. walaupun udah berpuluh-puluh tahun Iya, yang lalu. bisa memori itu bisa muncul. Jadi tiba-tiba dia teriak, gitu, aduh, gitu. Padahal dia nggak sakit. Berarti kan dia berlebihan kan. Tapi kalau yang biasa cuman astagfirullahaladzim. Walaupun dia lihat, tapi kalau udah berlebihan dia udah nggak tahan dengan situasi itu. Kayak mirip gejala kayak orang kesurupan. Iya, Jadinya dok, kalau nggak orang kesurupan sih, tapi maksudnya trauma yang luar biasa membuat dia spontan, dia teriak, dia memorinya terbayang kembali yang kejadian yang waktu itu gitu loh. Ya jadi tapi kalau yang orang yang dengan histeria yang demikian hebatnya ya, kita kalau orang kita biasa tuh bilang, oh ini si kakek kesurupan pas lewat tikungan yang kejadian itu. Iya. Padahal bukan kesurupan, dia tuh histeris ya. Ya, trauma dengan dirinya sendiri gitu loh. Ma- Bukan, apa? jangan-jangan kemasukan setan yang Ada tadi setan tuh. ya. Waduh ya. Iya kan? Iya. Jangan-jangan tadi ada tuyulnya di situ. Ada yang masih ya tadi tempat titik. Iya, bukan ya. Jadi jangan mengambil kesimpulan segampang itu terhadap orang tua kita. Oh tadi kesurupan, oh tadi kena setan yang di jalanan. Tapi nanti kita tanyakan ada apa cari dengan tahu. jalan tadi gitu. Ada apa ada apa nek? Kita perlu tahu. Atau ini apaan sih aneh-aneh banget sih, teriak, malah dimarahin. Aduh sedih banget ya, udah dia menderita dengan perasaannya si kakek tersebut, dimarahin pula. Wah tambah nangis dia. Ini kalau yang kita tanyain si orang tua ini ada yang bisa cerita, ada juga yang nggak bisa cerita. Ya nggak, ada juga yang nggak mau cerita, jangan-jangan ya kayak gitu ya Bapak Ibu sahabat nostalgia ya. Nah itu tadi kendaraan pribadi. Yang umum tuh terjadi dok, kalau kendaraan umum dok, misalnya bis, Ya, bisa aja dia nggak mau naik. ya kereta api atau pesawat tuh yang Ya, paling banyak tuh. banyak pesawatnya. pesawat Banyak juga ya, orang wah. yang naik enggak yang pernah kejadian anaknya misalnya meninggal naik pesawat, itu bisa membuat dia mendingan aku naik bis aja. Ya, jangan kalau pesawat tuh luar biasa dok traumanya. Aku banyak ketemu kawan-kawan tuh yang nggak terjadi, baru turbulensi kencang saja itu bisa bertahun-tahun tuh nggak naik pesawat dok. Aku ngalamin soalnya itu ya, aku sendiri ya berapa kali, pernah 2 kali itu ya berturut-turut pulang pergi itu turbulensi hebat ya, sampai laci di atas tuh sampai kebuka dok. Dari situ saya ya mungkin Trauma. 10 tahun ya nggak memilih tidak naik pesawat ya buat pergi ya, baru belakangan ini aja berani naik pesawat itu dok. Itu pun juga udah dibujuk-bujuk, udah di ini ya baru ini Itu tadi. usia masih muda loh ya Iya, kan, ya. maksudnya Iya. diterapi sendiri. Mungkin ibu ini disimpan atau bapak ini disimpan sehingga tidak pernah pernah terobati itunya, dan tidak pernah mau mencoba lagi, dan kita sebagai anaknya nggak pernah tahu juga kenapa nggak mau, kenapa nggak dicoba, yuk naik gitu, nggak apa-apa, ini beda kasusnya. Mungkin kita bisa bantu
keluarga bisa membantu terapi secara halus. Ya. Nah, jadi ini untuk yang mengalami trauma takut kematian berlebihan ini tentunya ya bisa dialami ya dok ya. Kalau mirip dengan orang yang fobia yang lain ya, misalnya apa gemetar gitu Ya. tanda-tanda ya, tangan berkeringat dingin Bisa. gitu ya, Terus wajahnya tiba-tiba kok tegang gitu tadinya ya. nggak apa-apa, sehat-sehat aja, tiba-tiba deg-degan Oke. gitu. Napas yang ya, juga- napas yang memburu, misalnya ada apa gitu. Jangan terburu marah. Oh, langsung ke UGD aja gini-gini nih. Sementara biasanya dia tensinya bagus, semuanya bagus ya. Enggak, duduk dulu, minum dulu. Tadi kenapa gitu? Apa lihat sesuatu gitu dokter. ya kan? Ada lihat sesuatu juga nih dok. Ya bisa saja. Nah, Ya kan ada orang-orang tertentu yang punya Iya, indera iya. kelima, Keenam, keenam, dia bisa melihat sesuatu itu tidak bisa dibohongi Oke, gitu loh, nggak bisa munafik hal-hal yang seperti itu. Jadi, Tetap, iya. tapi nggak saat itu langsung kenapa ya, nanya-nanya gitu kan nggak mungkin. Dia sendiri boro-boro mau cerita ini aja mulutnya nggak bisa bergerak gitu kan. Jadi perlu Iya. waktu, biarkan dulu. Yang penting tenang, udah bisa tenang, udah kita udah bisa tidur. Nanti kita cari waktu dia udah tenang, kita ajak ngobrol. Oke, pertanyaan kita berikutnya ke Dokter Endang adalah apakah trauma atau takut kematian berlebihan ini sebagai sebuah trauma bisa diobati dan bisa disembuhkan? Nanti kita akan bahas lebih dalam dok ya setelah yang satu ini lewat. Paru-paru punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Thanatophobia. Susah ya. Ya itu ya bahasan kita ya hari ini ya, ketakutan berlebihan pada kematian. Wah ya, ya maklum ya Pak Bu, Opa Oma, sahabat nostalgia. Siapa sih yang nggak takut dengan Kematian. mati ya? Yang namanya orang mati ya, apalagi kan Ustadz kita ya suka dulu waktu kecil cerita, oh ketika orang mati itu nanti ada malaikat yang menjemput, wah dengan macam-macam. Jadi ini membuat kita juga berbagai macam ya perasaan berkecamuk tentang kematian tadi. Nah terlebih lagi dalam yang kasus yang kita bahas ini adalah thanatophobia, ini adalah takut berlebihan pada kematian. Ini terutama pada kematian yang terkait dengan fobia ya atau Biasanya kejadian kasus atau kejadian. Kemudian ada juga karena dia takut kematian, dia dulunya riwayatnya dengan pencitraan yang buruk, misalnya dia perampok, misalnya dia Begal penodong, gitu ya. begal, ya pokoknya macam-macam lah yang dia mudanya seperti itu, dia belum dia baru tobatnya baru sebulan misalnya gitu. Itu membuat dia menjadi trauma yang luar biasa pada saat dia sakit atau pada saat dia mau tidur. Dia akan gini, aku mau tidur, tapi aku pasti nggak tahu nih pas mau tidur, pas tidur aku diambil nih, mau mati nih. Biasanya kan diambil lagi mau tidur, jadi dia nggak tidur. Itu juga jadi penyakit Iya. lagi. Jadi penyakit, jadi thanatophobia karena dia nggak bisa tidur karena takutnya pada saat dia tidur dia akan dicabut nyawanya.
Padahal kan lagi melek juga bisa dicabut nyawanya, nggak perlu nungguin tidur gitu loh. Lagi Itu kan siaran perlu, juga dok, siaran iya, begini juga bisa. iya betul. Jadi Takut jadi. jadi kan perlu ada ahli jiwa yang memberitahu ya kapan aja bisa dipanggil, nggak harus lagi tidur. Jadi harus tidur lah tetap gitu. Ya, jadi apa berusaha tetap apa ya hari-hari kegiatan tetap berjalan normal tanpa diselimuti oleh perasaan takut yang berlebihan tadi Nah, ya. disitulah kita harus misalnya kita takut kematian, harusnya perbaiki diri kita. Misalnya, dulu aku suka ngomongin tetangga, misalnya, ya udahlah dikurang-kurangin. Kemudian biasanya saya suka nggak pernah sedekah, ya udah sekarang uangnya buat sedekah. Dulu nggak pernah ngaji, ya udah ngaji. Jadi sebetulnya kalau ketakutan yang wajar membuat kita menjadi perbaikan diri harusnya. Tapi ini bukan perbaikan diri karena satu kecemasan yang luar biasa sehingga nggak ngapa-ngapain. Dipikirin aja, itu yang membuat menjadi sakit. Sementara tindakan untuk yang arahnya untuk menenangkan untuk itu nggak ada, cuman dipikirin doang ya. Iya betul. Oke, baik. Nah tadi dokter bilang ini bisa disembuhkan, bisa diobati dengan cara ke psikiater. Iya. Nah biasanya kalau ke psikiater itu apa? Hanya cuman diberikan waktu buat curhat atau ada diberikan obat-obat tertentu, disuntik atau bagaimana dok? Biasanya kalau misalnya terlalu berlebihan dia sampai mengganggu, dia nggak bisa tidur sama sekali, biasanya diobatin. Ya, diberikan obat Untuk istirahat, kemudian atau dia ngamuk-ngamuk kan kadang-kadang biasanya ada juga faktor yang kecemasan itu membuat dia ngamuk-ngamuk karena dia tidak menerima akan dipanggil, tidak menerima akan kematian, tiba-tiba dia menjadi gangguan jiwa akhirnya. Jadi ini adalah mempengaruhi dirinya sendiri, penyebabnya adalah karena dia takut mati. Itu bisa menyebabkan gangguan jiwanya dia. Nah ini penting untuk ke dokter psikiatri untuk diberikan obat biasanya, tapi biasanya nggak langsung obat, biasanya dilihat dulu membahayakan orang atau tidak. Kalau misalnya masih bisa diterapi dengan konsultasi, biasanya suruh bolak-balik untuk konsultasi. Oh bolak-balik ya, biasa berapa kali ini dok, bolak-balik itu biasanya? Oh nggak bisa, karena ringan atau berat atau sedangnya itu dari personal. Umumnya berapa? 4 kali? 5 kali? Nggak bisa. Jadi kan kasusnya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kalau misal 1 kali 2 kali dia udah oke, biasanya yang memberikan oke adalah dari keluarganya. Dokter maaf, biasanya dokternya dikasih dokternya, biasanya keluarganya dikasih nomor handphone dokternya, kasih tahu nanti dok maaf ibu saya masih kembali lagi, kayaknya kemarin dia udah bagus kok gitu. Gimana kalau di rumah? Iya di rumah juga udah mulai tenang karena udah mulai ngaji, udah mulai sholat, udah mulai ke masjid, jadi dia nggak banyak melamun, ketakutan kematian nggak aneh-aneh lagi gitu. Oke, jadi personal masing-masing kondisi orang berbeda-beda ya. Jangan-jangan bahkan ada yang tiap minggu ya dok ya bisa bolak-balik ya. Ada bisa sampai lama sekali karena dia setiap lagi diam dia tiba-tiba dia aku takut ketakutan apa? Ke kamar dia tutupan, dia tutup gitu. Itu banyak kasus seperti itu. Dan lansia juga banyak ternyata yang kasus seperti itu karena dia terutama karena ditinggal pasangannya, kemudian ditinggal anak-anaknya, dia tinggal sendirian, tuh membuat ketakutan yang luar biasa buat dia. Itu adalah psikis yang luar biasa buat dia. Makanya kalau misalnya ada anak jauh, kalau bisa sering-seringlah bertelepon supaya orang tuanya merasa ada yang menemani, gitu. Ada yang menjaga walaupun jarak jauh karena ini membuat dia trauma yang terus-terusan tanpa henti. Ya, bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu sahabat nostalgia juga dok ya. Iya. Rumahnya gedenya selapangan sepak bola, ya. Suami udah duluan, di rumah si ibu sendirian. Waduh ya itu. Saya ada kasus nih kemarin baru cerita nih, sampai itu pasien saya waktu itu. Dia bilang gini, rumahnya itu mahal lah sampai 20 M. Harganya mau dijual seharga 20 M. Bisa dibayangin besarnya seperti apa. Aku bilang kalau dijual seperti itu rasanya orang susah ya zaman sekarang. Coba dibagi-bagi jualnya, misalnya garasinya sebesar apa dibagi supaya orang bisa membelinya bagian-bagian sebagian, terus tanah yang kosong
dijual, dibagi gitu. Soalnya kalau sendirian, sementara anak-anaknya semuanya beberapa orang tuh udah menikah, jadi dia kan cuman sendiri sama pembantu gitu. Kadang-kadang pembantunya juga pulang kampung, akhirnya dia sendirian di rumah yang sebesar itu, tetangga pasti kan jauh jaraknya karena memang itu berapa sih 4.000 meter kalau nggak salah dia sendirian. Jadi saya bilang dibagi-bagi. Oh iya ya dok ya, dibagi-bagi jadi bisa di kafling-kafling aja. Kalau jual segitu kayaknya orang kalau nggak perlu banget nggak ini. Lagian cari yang lebih kecil nanti yang ibu bisa ngapa-ngapain sendiri. Saya bilang udah nggak penting juga anak-anak nginep di rumah kita, udah banyak hotel gitu kan. Itu rumah dijual di bagian kecil-kecil itu gimana cara belinya dok ya? Beli garasinya dulu, beli kamar mandinya dulu, beli Enggak. kamar tidurnya. Enggak, aku punya ada teman kebetulan waktu itu rumahnya juga di daerah Rawamangun. Garasinya itu ada ukuran kurang lebih 90 meter sehingga dia coba dibangun tuh. Enggak dibangun, ditawarin. Dia Bagian jual itu dulu ya. bagian ini saya mau jual nanti surat-surat saya beresin kalau memang udah oke. Ternyata ternyata ada yang mencari rumah di daerah Rawamangun udah nggak ada tanah itu udah benar-benar udah full, jadi ada yang jual segitu kurang lebih 90 meter, orang tersebut mau tapi nanti bangun sendiri gitu, dia bangun sendiri, yang beli bangun sendiri sampai 3 lantai. Saya bilang gede juga ya ternyata 90 meter. Saya bilang mungkin nyari tanah di sini susah kali ya karena sudah sangat penuh. Ada aja yang berminat ya. Kalau masih segitu kan dia beli tanahnya masih standar. Oh aku butuh kerjaku nggak jauh dari Rawamangun, ternyata ada tanah yang dijual dan aku bisa bangun pelan-pelan gitu. Oke ya, jadi tadi ya Bapak Ibu ya, ini tidak bisa dianggap sepele, harus diterapi dan diobati ya. Ini jadi buat Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat nostalgia, tadi ya, ini memang ada ya ketakutan terhadap kematian secara berlebihan. Kalau nggak berlebihan sih ya wajar ya, masih bisa aktivitas kita, masih bisa kerja, masih bisa ngurus ayam, bisa ngurus tanaman ya, masih bisa main gaplek bareng ya, atau main catur dengan kawan-kawan seusia ya, itu masih wajar. Tapi kalau tadi sampai membuat serba ketakutan ya, jadi serba salah, tidurnya jadi nggak bisa tidur, nggak bisa berteman nggak bisa juga. berteman lagi ya, apalagi ditambah dengan berbagai macam ya tadi sampai histeria ya, sampai teriak-teriakan ya, itu kan tentunya ya nggak nyaman buat orang lain, dan buat di rumah juga tentunya orang tetangga akan nengok nih ada apa gitu kan, kecemasan luar biasa gitu ya. Dan ini bisa disembuhkan nih ya apa sama Bapak Ibu ya, minta diantar ke namanya psikiater ya. Jadi biar selain nanti psikiater juga lingkungan keluarga harus mendukung. Jangan marah-marah melulu sih. Bisa diem gak sih? Ya Allah, udah berobat mahal-mahal. Udah berobat mahal-mahal sampai rumah dilakukan seperti itu, ya udah makin nggak nyaman. Ya. Jadi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Anda bisa cerita ke anak atau cerita ke omnya atau tante ya, untuk dilakukan tindakan pengobatan ya. Tenang ya, ada obatnya dan bisa menjalani hidup normal lagi. Bisa hidup normal lagi ya dok ya? Bisa, bisa kembali lagi ke tadi dan beraktivitas seperti biasa, naik kendaraan seperti biasa tanpa timbul ketakutan yang berlebihan tadi ya, masih bisa apalagi ya. Selain ke psikiater juga dia tetap harus ikut aktivitas agama ya, misalnya pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah. Ustadz itu juga sangat menenangkan dia dan rasa bersyukur yang harus diisi terus dengan rasa syukur itu juga menolong gitu. Dan kegiatan-kegiatan kerohanian ya, itu betul. mengisi jiwa, mengisi batin ya, dengan topik-topik dengan bahasan-bahasan yang tentunya menyejukkan ya. Jadi tadi ya, jadi itu penting ya. Jadi supaya tidak terbawa sepanjang hidup, seumur hidup, semua tentang berbagai macam aneka ketakutan tentang kematian ya. Jadi hidup ini harus dilanjutkan gitu dok ya, dan diisi dan warnai dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Syukur-syukur ya, kalau memang takut dengan kematian ya, ini bisa membuat kita beribadah lebih kencang ya, ini lebih
bagus misalnya, Ya, takut mati iya. ya. Wah, karena aku takut mati tadi ya kata dokter Dosaku Endang, banyak, dosaku jadi ibadahnya ngajinya banyak. Ya, alhamdulillah, sebenarnya betul. bagus juga ya Iya. bisa menambah giat kita buat ibadah ya, atau sedekahnya jadi lebih Banyak, Oh, betul. alhamdulillah, puasanya lebih ini. Rajin, Itu tadi ya. iya. Nah, silakan Anda yang termasuk yang mana? Atau ya tadi ada juga yang termasuk yang tadi malah sepanjang hari ketakutan segala macam. Nah, silakan jangan lupa boleh komen ya. Opa Oma, Bapak Ibu, sahabat nostalgia, kasih komen Anda di bawah ya biar nanti bisa ditanggapi juga oleh Dokter Endang ya tentang pengalaman Anda. Atau Anda sendiri punya pengalaman lain nih, Bapak Ibu ya. Tulis di kolom komentar di bawah biar nanti kita juga bisa jawab dan kita tanggapi bersama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk topiknya yang menarik ini Dokter Endang. Semoga bermanfaat Amin. dan bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi.